Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dikbud, Bapak Ustadz, Bapak-bapak guru dan anak-anak sekalian, marilah kita pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu memberikan segala kemudahan, karunia dan anugerah, termasuk pada sore hari ini di mana kita berada dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan diringankan langkah kita untuk berkumpul bersama-sama dalam rangka mengenai hataman dan membaca Al-Quran yang diselenggarakan oleh keluarga besar Sekolah Indonesia dan juga dari Adikku yang dihadiri oleh Alhamdulillah Bapak Ustadz Maididu. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan juga marilah kita panjatkan semoga salam dan salawat kita tercurah bagi Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita berada di dalam kelompok itu. Dan pada bulan Ramadan ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara, adalah bulan yang bukan hanya saja penuh berkah perwaktunan, tapi juga bulan di mana Al-Quran diturunkan. Pada saat perayaan Nuzul Quran, Bapak Ustadz Maididu juga sudah mengupas sebagian kecil dari apa yang ada di dalam Al-Quran, khususnya adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berkaitan dengan membaca. Membaca sebagaimana juga sudah berkali-kali saya sampaikan kepada baik anak-anak maupun kepada Bapak Guru, adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan antara membaca dan menulis. Dan itu juga sempat diulas oleh Pak Ustadz pada saat kultum kita pada beberapa hari yang lalu. Memang kalau kita ingin memiliki ilmu, kalau kita ingin mengatasi literasi yang sangat kurang, tidak ada lain adalah membaca dan menulis. Tapi sangat disayangkan berdasarkan data yang ada, literasi bangsa kita itu masih ada berada di bawah. Jangankan menulis, untuk membaca saja kita masih sangat rendah. Jadi kelihatan sekali di dalam konteks keilmuan kita, Pak Atibu sangat mengetahui bagaimana kurangnya para akademisi kita, para ilmuwan kita untuk menulis dan mengisi jurnal-jurnal. Ya. Ini sangat jauh tertinggal. Di ASEAN saja kita kedodoran, apalagi di dunia. Ya. Jadi ini adalah sebetulnya sudah diingatkan sejak awal diturunkan Al-Quran untuk membaca. Dan membaca di situ juga karena ada urutan-urutan ayatnya, dijelaskan bahwa bagaimana itu diajarkan menulis melalui kalam. Kalam itu adalah pena, yang artinya apa? Di situ ada unsur menulis. Ya. Nah ini kita harus membaca dengan baik. Alhamdulillah keluarga besar SIB sekarang dalam rangka juga mengimplementasikan membaca itu, khususnya adalah menghatamkan Quran. Tadi pembawa acara juga mengatakan bahwa berdasarkan hadis riwayat Tirmizi bahwa membaca Al-Quran itu suatu hal yang luar biasa, memberikan pahala yang berlipat ganda. Bahkan setelah berlipat ganda pun dikalikan 10. Bayangkan ya. Dan kita sudah menghatamkan sekian banyak kata, bahkan huruf. Tadi dikatakan bahwa alif lam mim itu, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu kata, satu huruf. Tetapi ada alif, ada lam, ya, dan mim. Dan itu berlipat ganda dan kemudian dikalikan 10. Bayangkan berapa banyak yang telah dibaca di dalam Al-Quran
selalu menghatamkan di bulan Ramadan ini. Dan kalau kita lihat dari hadis yang lain, dikatakan bahwa barang siapa yang menghatamkan membaca Al-Quran pada saat penghujung menamatkan menghatamkan Al-Quran, itu para malaikat memohonkan ampun bagi yang membacanya. Dan luar biasanya di dalam konteks membaca Al-Quran ini, bahkan tidak mengerti pun dan membaca Al-Quran sudah memberikan pahala. Di dalam salah satu hadis, kalau tidak salah, hadis dari riwayat Muslim atau Baihaqi, saya lupa. Tetapi intinya adalah bahwa jika kita lancar membaca Al-Quran, ya, maka malaikat akan selalu menemani kita di dalam melakukan berbagai kehidupan kita dalam hal yang baik. Sedangkan kalau kita membacanya terbata-bata, juga mendapat pahala. Jadi tidak mengerti membaca, kita dapat pahala. Terbata-bata membaca pahala. Ya. Tetapi kalau lancar membacanya, itu akan lebih baik. Oleh karena itu, bagi mereka yang lancar membaca akan selalu ditemani oleh malaikat. Ya. Jadi menurut saya itu suatu hal yang sangat luar biasa. Pada hadis riwayat Muslim yang lain mengatakan bahwa beberapa kaum ditingkatkan derajatnya karena Quran, tetapi beberapa kaum yang lainnya direndahkan juga karena Quran. Jadi membaca Quran itu meningkatkan derajat, diampuni dosanya. Karena tadi barang siapa yang menghatamkan pada penghujung penghataman itu 60.000, sekitar 60.000 bahkan dikatakan para malaikat memohon ampunan dosa bagi orang yang membacanya. Jadi bukan hanya kita saja yang memohon, tapi malaikat memohon. Di riwayat lain juga mengatakan bahwa Rasulullah mewasiatkan pada kita adalah Al-Quran. Untuk apa? Untuk mengingatkan manusia akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu adalah cahaya di dalam kegelapan, ya, dan petunjuk pada manusia. Oleh karena itu bacalah dengan sungguh-sungguh. Nah ini, bacalah dengan sungguh-sungguh itu apa? Waktu itu saya sempat melihat sepintas apa arti baca yang begitu luas. Tidak hanya read, tidak hanya learn, dan tidak hanya sekedar melafalkan, tidak hanya sekedar menganalisa, tapi juga merupakan suatu kesatuan di mana di dalamnya juga ada eksplorasi, ya, yang disebut di dalamnya adalah mentadaburi dari Al-Quran seperti apa. Apa sih setiap apa sih rahasia di balik setiap ayat? Karena di dalam Al-Quran tidak bisa kita membacanya hanya sepintas satu-satu, karena semuanya itu berkaitan secara keseluruhan. Nanti Pak Ustadz akan menjelaskan lebih jauh hal itu secara lebih baik lagi dan secara lebih jelas lagi. Al-Isra ayat 9 juga dengan jelas memberikan kepada kita bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi jalan untuk yang benar dalam kehidupan, dan juga memberikan kabar gembira kepada kita, kepada kaum mukminin khususnya, bahwa bagi mereka yang melakukan hal-hal amal soleh yang baik, ada pahala di dalamnya. Ya. Ayat 85 dari Al-Isra juga menggarisbawahi hal yang luar biasa mengenai membaca Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu memberikan suatu ketenangan jiwa, rahmatan kepada diri kita, menenangkan jiwa kita. Dan nanti bagi siapa yang sungguh-sungguh membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami dan menerapkannya, itu kita akan mendapatkan syafaat di hari akhir, dan juga akan memberikan bantuan, dorongan bagi orang-orang tua kita.
Jadi banyak sekali dari hal ini. Mungkin kalau khususnya anak-anak muda di SIB, kalau bisa secara sepintas melihat lagu dari SIB itu, ya, dan juga himne SIB secara garis besar itu adalah cerminan dari itu. Perhatikan dari syair-syair itu. Ya. Ikro waktu beberapa hari lalu menyampaikan Pak Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim, insan. Lihat di situ bahwa kuniatkan dalam himne kita dengan nama Tuhan untuk menuntut ilmu. Karena memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan apa yang harus dibaca, tetapi ada batasannya. Yaitu yang dibaca itu yang memberikan kebaikan, karena tidak ada sesuatu yang membuat kebaikan harus dibaca dengan atas nama Tuhan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dan insya Allah akan tamatkan dengan 3 ayat terakhir dari Al-Quran dan surah. Dan nanti akan kita selesaikan, dan itu akan memberikan hikmah yang luar biasa bagi kita. Bukan hanya kita membaca, tetapi yang penting bagi saya adalah membaca, memahaminya, dan menerapkan. Jika itu semua kita lakukan, maka saya yakin kita akan menjadi manusia yang cerdas, tetapi memiliki takwa yang tinggi kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat jelas di dalam agama Islam itu dituntut umat yang cerdas. Untuk yang cerdas itu diperlukan suatu upaya, diperlukan pembelajaran yang sangat komprehensif. Tidak mudah mendengar, karena ada di dalam Islam apa yang disebut dengan harus ada tabayun. Jadi ketika dapat informasi dari siapapun, jangan serta-merta menangkapnya, menelannya begitu saja. Nah, untuk tidak menelan begitu saja diperlukan keilmuan. Untuk mendapat keilmuan diperlukan kemampuan kita untuk membaca. Jadi memang luar biasa, perintah membaca ini luar biasa. Dan mungkin Bapak Guru, khususnya Pak Sus dan Pak itu sudah benar kalimat saya selalu menggaris hal ini. Karena memang ini adalah satu hal yang harus kita tingkatkan. Budaya masyarakat kita kurang mendukung di dalam hal itu. Nah, ini yang harus kita rubah. Karena budaya kita adalah budaya tutur yang masih. Perbedaan seperti yang berkali-kali saya jelaskan, perbedaan dari suatu masyarakat yang mempunyai kemampuan membaca tinggi dan menulis yang tinggi. Karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka masyarakat itu tingkat tanggung jawabnya akan lebih tinggi. Karena bagi mereka yang akan menulis, ya, tidak bisa asal-asal. Karena ketika menulis saya mengatakan bahwa dinding ini hitam, ya, kemudian oleh Pak Asep bukan hitam itu putih. Nah, maksud saya itu hitam atau putih-putih. Gak bisa karena saya sudah menulis hitam. Oleh karena itu sebelum saya menulis, saya harus betul-betul melihat ini putih apa hitam. Tetapi kalau budaya tutur, ketika dipertanyakan, enggak, maksudku ini loh, lidah ini berkelip. Itu perbedaannya. Makanya kemudian dalam budaya tutur, ya seenaknya. Makanya saya selalu bilang, ketika dikatakan ini kata siapa? Katanya, kan sama begitu. Katanya, ya katanya itu siapa? Sinya itu siapa? Jarene bahe sakit apa saya bilang? Jarene sopo? Jarene wong tua sopo? Wong tua itu sopo? Tapi kalau di dalam suatu masyarakat yang mengutamakan membaca dan menulis, kita disebut siapa itu? Albert Einstein. Ya, rumusnya begini. Kalau bahe sakit, bahe sakit siapa itu? Benar apa dia? Kalau ditanya kan bahe sakit, sopo bahe sakit? Nah ini di dalam budaya tutur.
Bukan berarti budaya tutur itu jelek, tapi harus ada konteks tabayun, konteks check and double check. Karena penulisan berbagai hadis itu adalah dari itu. Betul loh. Makanya disebutkan hadis riwayat siapa ini? Jelas bukan hadis riwayatnya Mbak Esakil, sopo misalnya itu berbeda. Makanya karena di sini ada konteks check and double check. Ada tabayun di sini. Tanyakan betul nggak? Ini benar nggak informasi ini? Betul nggak? Semua dicek. Makanya kemudian memunculkan apa kategori hadis sahih dan tidak. Hadis sahih dan dhaif dan lain-lain. Nah ini. Jadi mudah-mudahan dengan praktek ini bukan hanya di dalam membaca Al-Quran saja, tetapi dalam konteks secara dasarnya apa? Al-Quran. Karena Al-Quran sudah jelas memberikan petunjuk untuk kehidupan yang lebih baik, untuk suatu masyarakat yang cerdas, bukan masyarakat yang mudah memahami karena tidak memiliki kemampuan pengetahuan. Dengan membaca dan menulis, insya Allah kita akan menjadi manusia dan lebih baik. Mungkin itu saja sebagai bukan karena ini adalah sekolah SMP, maka tumbuhkan bagi anak-anakku, tumbuhkan. Tulis. Saya bercerita tentang anak saya. Sejak bisa menulis satu kata, saya minta untuk tulis. Karena apa? Karena bapaknya kurang. Kenapa bapaknya kurang? Karena ditumbuhkan oleh suatu masyarakat. Menyadari itu maka jangan seperti bapak. Tulis. Dan dari situ saya bisa mempelajari peningkatan dari pertumbuhan. Karena apa yang kita duga tentang apa yang dipikirkan oleh anak berbeda ketika saya membaca tulisan. Ternyata begini dan sebagai contoh, saya waktu itu memberi contoh seperti ini. Saya sendiri kaget. Suatu saat kan saya selalu mewajibkan anak saya untuk menulis. Ketika sudah saya jalan-jalan, ketika pulang saya minta menulis apa saja, mau satu kata, mau dua kata, mau tiga, tulis. Jadi waktu itu saya ajak ke kebun binatang. Pulangnya saya tulis. Saya sangat kaget melihat tulisannya pada waktu itu usianya 7 tahun. Tulisannya dia waktu itu pakai bahasa Inggris kan. Intinya begini, manusia itu sangat heran, mengherankan. Manusia itu aneh. Katanya mencintai binatang. Kenapa binatang itu berada di dalam kandang kita dan kita berlihat-lihat dengan penuh kegembiraan, sedangkan belum tentu binatang itu gembira. Bayangkan anak 7 tahun. Saya kaget membaca tulisan. Nah, dengan menulis kita tahu pikirannya apa. Pada waktu sekolah di Austria, dia masih SD waktu itu. Ada peristiwa kolokvius kan. Di sana ada daerah namanya Mauthausen, di mana tempat camp dari zaman Nazi. Di situ ada tempat penyiksaan, termasuk ada orang turunan Indonesia yang juga korban di situ. Mengerikan memang tempat. Nah, sebagai pembelajaran sekolah-sekolah itu, kalau anak saya menulis tentang kemanusiaan, dan saya tidak. Kalau saya tidak tahu siapa yang menulis, saya tidak menilai itu ditulis oleh anak saya kalau usia segitu. Karena dia mengungkap hal-hal yang menurut saya bukan untuk tulisan anak-anak. Dan semua tulisan itu, salah satu tulisannya kemudian bahkan diambil oleh satu museum di Austria untuk disimpan bagaimana anak sekolah melihatnya seperti itu. Dan tulisan anak-anak saya kecil yang baru satu kata, dua kata itu saya kumpulkan. Karena itu tadi menulis dan membaca. Ada satu lagi yang lucu, dan ini juga bagian dari progres saya kepada dunia pendidikan Indonesia. Saya sering progres tadi. Jadi pada waktu itu anak saya mau masuk SD kelas 1, ya, SD kelas 1. Terus dites, bayangkan mau masuk SD dites,
dites. Sudah dites, dinyatakan tidak lulus karena pikiran anak saya banyak bermain. Coba, unbelievable.